Tapi kita juga ada yang akan membahas sebuah topik yang tentu juga menarik diperbincangkan karena orang itu sudah excited, udah bersemangat tentang kiprah timnas Garuda Muda selanjutnya. Kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari di sana. Wow, cerah sekali ya di belakang sudah pada latihan ini pagi-pagi. Jessica, jadi bagaimana? Apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan bagaimana semangat mereka sejauh ini, Jessica? Iya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Iqbal dan juga Valen. Nah, saya saat ini berada di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP di Ragunan nih pemirsa. Jadi pemirsa kalau kita melihat dalam satu pekan terakhir, gak cuma satu pekan terakhir ternyata ya. Dari sebelum lebaran nih, kita sudah bisa melihat bagaimana pembahasan terkait dengan Timnas. Terutama nih yang paling hot, yang paling baru terkait dengan Timnas U17. Yang mana kalau kita lihat mereka ini mampu loh pemirsa. Ini menyapu bersih 3 laga terakhir dan ini mengantarkan mereka sebagai satu-satunya wakil di Asia Tenggara ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Tidak hanya itu, prestasi lainnya pemirsa yaitu maju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Ini sebagai juara grup C dengan raihan 9 angka. Tentunya yang kini menjadi fokus ya Iqbal, Valen dan juga pemirsa, ini siapa sih sosok-sosok dalam Timnas U17? Nah, salah satunya ini yang paling banyak dibahas kalau kita melihat media sosial, ini adalah Aldiansyah Taher, yang ternyata ia adalah atlet dari PPOP Ragunan. Nah, kalau saya bisa tunjukkan nih saat ini saya gambarkan saat ini di hari Sabtu pagi, ini teman-teman sudah pada latihan nih Iqbal dan Valen. Tapi mungkin saya akan mengajak Anda untuk lebih lengkapnya berbincang bagaimana sih terkait dengan regenerasi ke depannya, kemudian bagaimana dukungannya seperti apa. Saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, ada Bapak Andriansyah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, pagi-pagi luar biasa. Luar biasa. Pak, ini pagi-pagi udah ada di Ragunan, ini di PPOP. Apa sih, Pak? Ini lagi ngapain sih, Pak? Memang kegiatan atlet-atlet di PPOP ya dilaksanakan latihannya itu setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat itu pagi dan sore, dari jam 5:30 sampai jam 8. Setelah itu mereka masuk kelas, ya nanti sekitar jam 1 jam 2 selesai, istirahat sebentar, ba'da asar mereka latihan lagi sampai dengan maghrib. Nah ini aktivitas yang memang mereka lakukan setiap hari. Nah memang untuk hari Sabtu ya waktunya agak kita panjang karena memang libur sekolah, tapi dari jam 6 sampai jam 11. Setelah itu kami berikan kesempatan para atlet-atlet PPOP ya dia bisa melepas rasa kangennya kepada keluarganya untuk berlibur ataupun pesiar namanya ke rumah masing-masing. Nanti Minggu sore jam 5 dia sudah harus masuk lagi ke pusat pelatihan olahraga pelajar. Seperti itu. Pak, yang menjadi salah satu pembahasan banyak di media sosial dan juga ini banyak banget sih Pak yang ngomongin terkait dengan salah satu atlet dari PPOP yang berada di Timnas U17. Tanggapannya dulu seperti apa? Sebangga apa sih Pak? Duh, gue jadi merinding itu belum apa-apa. Iya, ya pasti bangga lah. Bangga, alhamdulillah PPOP ya bisa memberikan kontribusi terhadap Timnas U17 Indonesia. Apalagi Aldiansyah Taher yang merupakan salah satu pemain kunci. Dan ini insya Allah ya akan menjadi motivasi dan inspirasi buat rekan-rekannya supaya bisa ya menjadi Aldi Taher yang selanjutnya. Pastinya saya akan bangga dan saya juga ucapkan ya selamat kepada Timnas U17 yang bisa masuk ke Piala Dunia. Keren. Nah Pak, tentunya ini perlu dukungan ya Pak untuk para atlet. Seperti apa sih dukungan yang diberikan bagi mereka supaya ada Aldiansyah lainnya Pak? Jadi gini, Pemprov DKI ia melakukan pembinaan atlet itu 4 level. Yang pertama POPB, pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan. Itu usia dini, dari 15 tahun ke bawah. Nah Aldi Taher juga termasuk salah satu. Dia tuh benar-benar ya atlet yang memang dicetak dari usia dini. Nah setelah itu ada PPOP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Nah di sini nih. Nah untuk PPOP sendiri ya sudah terpusatkan
latihannya terpusatkan, sekolahnya terpusatkan, ya diasramakan sehingga dia betul-betul fokus untuk meningkatkan prestasi. Yang kedua PPLM, ya pusat latihan ya pembinaan mahasiswa. Nah yang ketiga yang keempat ada Platda lapis 1, Platda lapis 2. Nah semuanya itu kita cover melalui APBD Pemprov DKI. Jadi pelatihnya kita gaji, ya makanannya kita perhatikan, ya terus juga sekolahnya kita perhatikan, termasuk asrama kita perhatikan. Dan yang paling penting ya mereka kita kasih uang saku. Ya, kasih uang saku sebesar 2 juta per bulan. Nah, ini untuk menambah motivasi ya atlet-atlet ya PPOP untuk bisa berprestasi yang lebih keren lagi seperti itu. Pak, tapi sulit gak sih Pak untuk regenerasi saat ini Pak? Sebenarnya dibilang sulit, ya sulit, dibilang enggak. Ya kalau kenapa saya katakan sulit, tapi bukan berarti kita tidak harus berbuat. Makanya kita lakukan pembinaan dari usia dini. Nah kita bekerja sama dengan stakeholder dan dinas pendidikan, terutama untuk merekrut mereka pada saat ya tahun ajaran baru. Besok nih, ya besok, ya bulan Mei ini udah kita buka nih. Ya, jadi itu serempak. Jadi di POPB juga ada penerimaan atlet atau siswa baru, di PPOP juga demikian. Sehingga ya ini menjadi informasi yang masif ya bahwa Pemprov DKI punya loh pembinaan atlet yang disandingkan dengan kegiatan sekolah. Jadi tidak hanya meningkatkan prestasi tapi sekolahnya juga diperhatikan seperti itu. Nanti bisa lihat tuh di situ tuh ada yang namanya SMP dan SMA Negeri Ragunan. Jadi pagi latihan jam 8 selesai, masuk sekolah, habis selesai latihan lagi. Baik, Pak, banyak yang bertanya juga terkait dengan kompetisi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan kita akan kembalikan terkait dengan dialog yang saya akan lanjutkan bersama dengan Pak Andriansyah. Pak Kadis, tadi kita sudah membahas terkait dengan regenerasi, kemudian kesulitannya seperti apa dan program serta dukungannya. Sekarang yang banyak menjadi pertanyaan terkait dengan kompetisi. Bagaimana Pak? Jadi ada istilah latihan yang terbaik adalah bertanding. Jadi kita harus banyak menciptakan pertandingan-pertandingan, kompetisi-kompetisi, event-event sehingga ya anak-anak para atlet ini tidak hanya mendapatkan teknik bertanding, keterampilan, kesehatan, tapi juga mental. Nah, mental ini bisa dibentuk dengan banyaknya pertandingan. Nah, kami bekerja sama dengan stakeholder yang lain termasuk dengan Asprop PSSI DKI Jakarta ya selalu melakukan penjadwalan untuk melakukan pertandingan. Apakah pertandingan sifatnya resmi di lingkup Pemprov DKI, bisa juga kita melakukan pertandingan-pertandingan atau kompetisi ya yang sifatnya open untuk seluruh atlet-atlet di luar DKI Jakarta. Termasuk juga kita nanti juga akan melakukan kerjasama dengan klub-klub. Karena klub-klub juga butuh dong atletnya bertanding. Ya nanti klub-klub yang ada di DKI Jakarta nih kita muter. Ya hari ini PPOP yang menjadi tuan rumah ya panggil 4 klub kita bertanding di sini nih ya. Besok klub A, besok klub B, besok klub C. Kenapa? Supaya semua atlet-atlet DKI Jakarta tidak terkecuali atlet PPOP mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dia terbang lebih tinggi lagi, prestasi lebih tinggi lagi. Sekali lagi ya latihan yang terbaik adalah bertanding dan berkompetisi. Oke, latihan yang terbaik adalah bertanding dan juga berkompetisi. Baik, terima kasih Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Bapak Andriansyah sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Tapi pemirsa rasanya tidak lengkap ya kalau kita tidak langsung bertanya kepada pelatih sepak bola PPOP, ada Bapak Bambang Warsito. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Jessica. Gimana kabarnya Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat pagi ini. Pak, ini gimana nih latihan pagi ini lagi ngapain nih, latihannya apa sih Pak? Ya ini kita lagi latihan passing kontrol sambil berjalan saja ini. Secara conditioning saja pagi hari ini. Oh, jadi ini pagi-pagi conditioning dulu.
Pak, tapi ini memang kegiatan selalu seperti ini? Kebetulan kami di sini di Diklat ini dengan intensitas latihan dari pagi hampir tiap hari dari Senin sampai Sabtu pagi hari kita dapat latihan di sini jam 6 sampai jam 8. Ya. Nah Pak, ini nih dengan latihan seperti ini, apakah kira-kira bisa menciptakan Aldiansyah Tahir yang lain-lainnya? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menciptakan kayak Aldiansyah gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kerja keras kita tentunya pasti juga mereka harus bekerja keras, nggak bisa lehai-lehai di sini karena sudah fasilitasnya sudah termumpuni, sudah semuanya ya gizinya juga sudah bagus. Ya kalau dia lehai-lehai ya nggak bisa, nonsen gitu. Ya kami juga dulu sebetulnya saya juga pernah di SKO 18 tahun. Egy Witan itu nggak tidur-tidur saja itu. Itu berlatih kerja keras, harus dikasih motivasi bangun pagi harus jam 6 harus sudah latihan gitu. Itu aja. Gitu. Pak, kunci-kuncinya seperti apa saja sih untuk latihan-latihan sampai mereka tuh bisa nih salah satunya menjadi salah satu timnas U17, apalagi bisa mewakilkan Indonesia dan juga ke Piala Dunia 2025, Pak? Tentunya harus disiplin. Ya mereka kan disiplin kerja keras, siap bersaing gitu ya. Tidak boleh putus asa, yang penting itu. Walaupun mereka pernah terus terang ini tim ini PPOP pernah gagal, tapi saya memberi motivasi supaya dia ya itu next time. Ronaldo saja pernah gagal, semua pernah gagal. Kita terus ke depan memberi motivasi supaya mereka tetap meraih mimpinya untuk menjadi pemain nasional. Adakah dari PPOP program tersendiri Pak untuk mendukung itu? Ya tentunya pasti ada gitu ya. Kebetulan kita memang diprogramkan untuk ke situ, ke jenjang yang lebih tinggi meraih prestasi itu tentunya lewat kompetisi. Di antaranya seperti Aldi ini memang sudah ada program dari Pemdas ini. Itu si Aldi itu bukannya sejujuk-ujuk ada di sini. Jadi udah ada pembinaan yang direkrut dari PPOB di bawahnya ini gitu. Nah, itu kan program itu terus berkelanjutan. Nah, kami tinggal melanjutkan. Nah, kami melanjutkan tadi Pak Kadis bilang kompetisinya yang diperbanyak karena seusia ini juga penting berkompetisi gitu. Karena memang di Indonesia di Indonesia nih masih kurang. Sekarang ada EVA, ada itu. Nah, itu sudah menjawab gitu, tinggal diperbaiki lagi, diperbesar, diperbaiki gitu, lebih ketat. Nah itunya saya rasa kita bisa lah. Pak Bambang, boleh nggak saya berbincang sedikit dengan Deo yang menjadi kapten ya? Boleh Pak dipanggilkan sebentar Deonya? Ya Deo, ini kapten ke sebelah. Oke. Halo Deo, selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik ya kabarnya. Deo, boleh diceritakan ini latihannya seperti apa? Kamu sehari-hari seperti ini atau gimana nih Deo? Ya, kita kalau latihan pagi tuh jam 6. Kalau ada habis itu rest, makan, habis itu sekolah. Habis itu kita istirahat lagi, sore latihan lagi gitu. Deo memang dari dulu ingin menjadi atlet? Iya, dari dulu menjadi atlet. Memang ingin sepak bola? Iya, sepak bola. Jadi kalau misalkan di sini Deo sudah menjalankan dari kecil atau memang bagian program sudah bagian dewasanya atau seperti apa? Iya, kalau main bola udah dari kecil. Oke. Terus kalau untuk program-programnya seperti apa sih? Karena kan kita juga membicarakan terkait dengan regenerasi nih. Dari Deo sendiri seperti apa? Untuk program kita paling ya ikut pelatih aja mungkin. Kayak latihan biasa, latihan fisik juga serius, lakukan dengan baik gitu. Oke, nah tapi kalau misalkan di sini saya juga ingin bertanya lagi nih kepada Pak Bambang. Pak, setiap tahun apakah ada perbedaan untuk program pelatihan? Ini semuanya nanti akan melihat kondisi dari anak-anak itu sendiri atau seperti apa sih Pak? Ya tentunya pasti iya gitu, karena tidak sama lagi besok tentunya pasti tidak kayak seorang Aldi lagi gitu yang masuk. Tapi program kami menginginkan yang kayak begitu, mendapatkan yang kayak Aldi yang tingginya memumpuni semuanya itunya gitu. Ya pastinya kita akan lihat kondisi real di lapangan. Tapi karena kita melihat ya apa yang terjadi saat ini, artinya ada terus perbaikan dan juga program-program yang tentunya ada yang selalu dievaluasi menjadi lebih baik. Itu seperti apa Pak? Ya betul gitu. Contohnya kita di sini memang program itu terutama di usia ini
jam terbang berkompetisi untuk PPLP. Ini PPLP cuma mengandalkan kejurnas sama Popnas, sedangkan kebutuhan seusia ini gitu menurut di FIFA itu kan harus berkompetisi dia kurang lebih 46 dalam setahun kalau nggak salah itu. Nah ini sedangkan mereka dalam setahun nggak sampai mencapai situ. Nah itulah pinter-pinter pelatih mensiasati. Nah kita mencarikan uji coba pastinya untuk jam terbang melatih mentalnya itu gitu. Di antaranya itu gitu kita itu aja. Nah, tapi untuk jam terbang sendiri, kalau Deo gimana nih? Boleh dong disampaikan bagi pemirsa Metro TV. Ya, coba Deo jawab jam terbang nih kan sudah kejuaraan di mana dia Wah, pernah. ya, silakan. Kalau jam terbang sih aku udah dapat banyak kayak event-event di sini. Contohnya kayak kejurnas PPLP itu aku juga main walaupun umurnya paling muda aku di situ, tapi aku bisa masuk starting. Gitu sih Kak. Pernah ikut seleksi PSSI juga. Oke, pernah ikut seleksi dari PSSI. Nah, kalau misalkan dari semua yang pernah Deo lewati hingga saat ini, ada gak momen tersendiri yang paling diingat, yang paling unik mungkin? Paling ini sih Kak pas di PPOP ya. Ya waktu Popnas ya. Kita pertandingan awal tuh kita hampir kalah. Tapi kita punya kepercayaan tim baik, pelatih juga support. Kita bisa menang di pertandingan awal dan menjadi juara di Popnas itu. Oke, itu adalah jam terbangnya, Pak. Tapi sulit gak sih untuk mempertahankan mentalitas dari teman-teman di sini? Ya sulit tidak sulit ya gitu karena kan mereka juga usianya masih muda labil. Nah kita mempertahankan mereka untuk seusia itu kita memberi motivasi mengingatkan terus ke pemainnya gitu bahwa mental ya makanya saya mengetes mentalnya mereka, kita bawa uji coba yang levelnya lebih tinggi gitu. Nah itu atau enggak lawan yang lebih tinggi itu untuk mencari mental mereka. Pak, untuk pemirsa Metro TV dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan, harapannya seperti apa sih? Ya harapannya mudah-mudahan sih timnas Indonesia U17 sudah lolos. Nah harapan kami yang seniornya lolos, jadi sepak bola Indonesia makin luas, makin menggila di Indonesia. Harapan kami sih timnas nasional Indonesia-nya lolos nih. Kalau 17 sudah lolos Piala Dunia. Mungkin harapan saya sih itu jadi euforia kita, bukan euforia lagi. Nanti mungkin Pak Erick Thohir akan memperhatikan keseluruhannya tuh di bawah-bawahnya. Nah ini mungkin PSSI mudah-mudahan sudah bisa melihat bahwa pembinaan juga harus diperhatikan, jangan yang di atasnya saja gitu. Oke, pembinaan juga harus diperhatikan. Nah, Deo terakhir nih, tadi harapannya ada pembinaan diperhatikan. Kemudian melihat bagaimana tadi U17 sudah bisa lolos ke Piala Dunia 2025, tentunya ini semangat juga buat yang lain ya. Kalau Deo ada harapan tersendiri nggak sih? Mungkin untuk regenerasi supaya kamu juga bisa menjadi atlet nasional terutama seperti Aldiansyah Taher selanjutnya. Ya paling saya berlatih sungguh-sungguh, kan juga sempat ikut tes timnas tapi masih gagal. Ya, semoga ada kesempatan berikutnya bisa saya maksimalkan dan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Oke, semangat Deo. Terima kasih Deo, terima kasih Pak Bambang sudah memberikan insight-nya dan juga tetap semangat. Kita akan melihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya, baik itu dukungan dari pemerintah dan juga bagaimana regenerasi selanjutnya. Terima kasih Pak Bambang dan juga Deo. Dan pemirsa, itu tadi dia adalah dialog pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.